Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan perubahan ekuitas. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi di mana pendapatan dikurangi beban yang ada. Sekarang dari laporan laba rugi tersebut, bagaimana cara membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, nanti kita akan membahas contoh soal yang pernah ada di materi yang berkaitan dengan laporan yang kemarin, yaitu tentang laporan laba rugi. Jadi sebelum kita membahas atau cara membuatnya seperti apa, kita bahas dulu laporan perubahan ekuitas itu apa. Nah, laporan perubahan ekuitas atau bahasa lebih gampangnya adalah laporan perubahan modal, yaitu di mana perusahaan menyusun laporan perubahan ekuitas yang menyajikan perubahan modal selama satu periode tertentu atau periode yang berisi. Isinya itu antara lain penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan, kemudian pengambilan aset pemilik untuk kepentingan pribadi atau prive, serta yang ketiga adalah hasil kegiatan bisnis, yaitu laba atau ruginya. Nah, dari ketiga hal tersebut nanti dihitung seperti pada contoh gambar, nanti ketemulah jumlah laporan modal suatu perusahaan dalam periode tertentu, yaitu misal kalau dalam contoh 31 Desember 2019. Nah, untuk perubahan modal atau perubahan ekuitas itu sendiri, jika semisal perusahaan itu mengalami laba, maka caranya adalah laba, kemudian ada pengambilan untuk kepentingan pribadi atau privasi seperti ini, maka cara menghitungnya adalah modal ditambah laba dulu dikurangi si prive ini. Setelah ketemu hasilnya, baru nanti modal dikurangi hasil dari pengurangan tersebut. Itu jika perusahaan mengalami keuntungan atau memperoleh laba. Namun jika perusahaan mengalami kerugian, maka adalah si modal ini dikurangi hasil penjumlahan dari rugi bersih dan pengambilan prive. Jika perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas, maka ini pun sama seperti prive ya, cuman ini diganti dividen. Jadi nanti modal ditambah dari laba dikurangi dividen, atau bisa saya tulis seperti ini. Jika perusahaan mengalami laba atau keuntungan, maka rumusnya adalah modal ditambah laba dikurangi prive ya. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka modal dikurangi rugi bersih ditambah prive. Nah, apabila perusahaan berbentuk PT, maka modal dikurangi modal ditambah laba kurangi dividen. Nah, ini rumusnya ya anak-anak, kata kuncinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana cara menghitung laporan perubahan ekuitas biar hasilnya seperti ini dari contoh yang kemarin. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin laba bersihnya adalah ketemu sebanyak 10.500.000. Sekarang kita buat laporan perubahan modalnya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian bisa kita tulis modal
Kita lihat pada soal, modalnya berapa dari si perusahaan ini. Modalnya adalah ketemu 41.550. 41.550. Kita rubah dulu ke accounting. Setelah itu baru dikurangi labanya berapa. Kemarin ketemu laba sebanyak 10.500 ya. 10.500. Kemudian ada Pak Hamid sebesar 1 juta. Berarti caranya kalau misalnya laba ini dikurangi terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi ini kita kurangin. Ketemulah hasilnya, bisa kita langsung taruh di sebelah sini. Oke. Oh, ini harusnya 1 juta. Kalau sudah, berarti modal ditambah dari hasil pengurangan ini. Berarti hasilnya adalah 51.050.000. Sama ya dengan contoh. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas seperti itu saja anak-anak. Jadi insya Allah mudah dan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Setelah ini nanti anak-anak coba latihan praktek menghitung sesuai dengan contoh yang ada. Kalian berusaha untuk mengerjakan sendiri, jadi nggak cuma lihat contohnya tapi coba mempraktekkan agar bisa lebih paham lagi. Untuk rumusnya bisa diingat-ingat seperti ini caranya. Jika mengalami kerugian, jika mengalami keuntungan, cara menghitungnya untuk perubahan ekuitas seperti ini. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai laporan perubahan ekuitas. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semua. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup kelas kita. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.